Dan salah satu bentuk pertobatan saya sebagai seorang ibu dan istri adalah saya sign out dari sosial media. Karena saya merasa bahwa sosial media itu membuat saya menjadi tidak fokus kepada saya sendiri, kepada suami, dan juga kepada keluarga. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Di awal tadi adalah cuplikan video dari channel Hidup TV, di mana waktu itu aku dan suamiku mempunyai kesempatan sebagai salah satu narasumber, dan tema waktu itu adalah tentang introspeksi dan pertobatan diri dalam keluarga. Sama seperti ketika memulai minimalisme, salah satu cara untuk bisa membuat pikiran dan hati kita menjadi lebih bersih adalah dengan melakukan decluttering. Menghilangkan hal-hal dan gangguan dalam hidup. Salah satunya adalah dengan menyingkirkan Instagram. Hari ini setahun yang lalu, aku memutuskan untuk putus hubungan dengan Instagram. Jadi aku sign out dan juga uninstall aplikasinya dari handphone aku. Uninstall Instagram dari handphone aku adalah salah satu cara aku untuk mendeclutter pikiran dan hati aku sendiri. Dengan menyingkirkan gangguan ini, aku menjadi lebih fokus terhadap apa yang sebetulnya ingin aku capai dalam hidup dan apa saja yang memang memberikan nilai dalam kehidupanku. Karena Facebook dan Twitter sudah aku tinggalkan sejak lama, maka obrolan kali ini aku akan fokus pada Instagram. Setahun tanpa Instagram, aku mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga. Dan kali ini aku ingin sharing ke teman-teman. Pelajaran yang pertama, if you don't see it, then you don't want it. Kalau kita tidak melihatnya, maka kita tidak akan menginginkannya. Salah satu prinsip dari merawat minimalisme adalah dengan memiliki barang yang secukupnya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan membantu kita untuk mencapai beberapa tujuan dalam hidup kita. Pada waktu diciptakan pertama kali, Instagram ini terkenal dengan filter yang bagus-bagus, yang bisa memunculkan foto atau gambar yang eye-gasm. Disadari atau tidak, godaan visual yang disajikan oleh feed Instagram, baik itu dari influencer, dari selebgram, atau mungkin dari teman-teman kita sendiri, terkadang secara tidak langsung nih, bisa menimbulkan hasrat kita untuk melakukan impulsive buying. Dan biasanya impulsive buying itu hanya berakhir menjadi clutter di dalam rumah kita. Terkadang kita melakukan impulsive buying itu hanya karena kita sedang terjangkit yang namanya FOMO, fear of missing out. Kita nggak mau ketinggalan tren atau hype yang terjadi saat ini. Karena kita terjangkit FOMO ini, maka kita berusaha untuk memiliki barang yang sedang hit saat itu, atau bagaimana supaya bisa nongkrong di tempat atau restoran baru yang Instagramable. Pada dasarnya, jika kita tidak melihat sebuah barang atau sebuah tempat, maka kita tidak akan tahu mereka itu ada. Dan karena kita tidak tahu, maka kita tidak akan pernah menginginkannya. Pelajaran yang kedua, untold story behind the feed. Mungkin dari beberapa account Instagram yang aku follow, aku cuma percaya satu orang yang posting jujur, yaitu Nicholas Saputra. Pertama, karena dia itu nggak pernah menampilkan wajahnya atau dia sendiri di feed Instagramnya. Tetapi aku percaya bahwa dia ada di tempat itu. Berbeda dengan aku dan mungkin teman-teman dan juga orang lain pada umumnya. Kadang aku posting feed Instagram itu karena memang aku ingin ngasih tahu kalau aku ada di sini. Aku punya barang ini. Aku melakukan ini. Jadi kayak emang seolah-olah aku posting itu untuk orang lain gitu, bukan untuk diriku sendiri. Dari behavior seperti ini, aku menyadari bahwa terkadang ada beberapa hal yang tidak diceritakan yang sebenarnya terjadi di balik foto tersebut. Apalagi jika kita mengenal orang yang posting itu.
bisa teman atau mungkin saudara kita. Aku tahu bahwa di balik senyum bahagia keluarga kecil yang sepatunya atau mungkin bajunya kembaran dengan merek atau brand tertentu, sebetulnya mereka masih punya pinjaman uang yang belum dikembalikan. Atau ada juga di balik pesta pernikahan yang instagramable dengan senyum yang sumringah itu, ada masalah ekonomi yang menunggu di belakang. Karena aku tahu behavior atau spending behavior si pengantin ini seperti apa sebelumnya. Ada juga di balik tas branded atau jam tangan yang luxury, sebetulnya ada cicilan KPR yang belum lunas. Pelajaran yang ketiga, too much information will kill you. Sebagai ibu baru, terus terang aku ini clueless tentang parenting. Itulah sebabnya aku suka mencari referensi tentang berbagai macam teknik parenting. Dan itu kadang aku cari melalui Instagram dan sosial media. Namun karena aku terlalu banyak follow account parenting, akhirnya aku malah justru overwhelming gitu. Aku nggak tahu metode mana yang sebetulnya itu sesuai dengan aku dan suamiku dan juga Lukas. Padahal daripada aku sibuk scrolling Instagram karena mau mencari referensi tentang parenting, aku bisa terjun langsung dan praktek. Nih ada balita di depan aku yang cuman butuh ibunya ada di depannya, bermain sama dia, baca buku sama dia, atau mungkin nyanyi-nyanyi kecil sama dia. Dan terkadang sebagai orang tua yang clueless, aku juga suka membandingkan tumbuh kembang anak A dan anakku sendiri. Jadi misalnya, kok anaknya dia itu lebih gendut ya daripada Lukas, padahal usianya kayaknya sama nih. Padahal mungkin Lukas itu memang nggak gendut, karena dia memang nggak membawa gen gendut. Yang penting Lukas itu tumbuh kembangnya sesuai dengan kartu menuju sehat. Berat badannya oke, tinggi badannya sesuai, gizinya baik. Seharusnya itu membuat aku menjadi lebih tenang. Kemudian hal lain lagi adalah karena sosial media ini bisa digunakan oleh semua orang tanpa melihat usia, status sosial, atau lokasi geografis, maka terkadang informasinya itu menjadi tidak tersaring dengan baik. Berbeda dengan media massa atau surat kabar pada umumnya, di mana mereka biasanya punya editor di redaksi ya. Nah, kalau sosial media itu kan semua orang tuh bisa posting apa aja sesuka mereka. Dan terkadang postingan sesuka mereka itu suka muncul di suggestion feed gitu. Aku pernah bingung sih, padahal aku nggak follow account tertentu atau mungkin pernah buka account yang similar gitu kan. Tapi suka muncul tuh ada postingan yang isinya ujaran kebencian, yang sifatnya provokatif. Bahkan sampai ada juga muncul tentang tiba-tiba ada berita anak kambing bertanduk 3 gegerkan warga. Dari beberapa pelajaran yang tadi aku sampaikan, apakah aku menyesal meninggalkan Instagram? Tidak sama sekali. Apakah aku kehilangan sesuatu? Juga tidak. Justru sebaliknya, aku mendapatkan banyak sekali manfaat dan sisi positif ketika meninggalkan Instagram. Inilah beberapa hal yang aku dapatkan dari Joy of Missing Out. Yang pertama adalah, aku tahu apa yang aku mau. Hidup di kota besar dan di era digital terkadang membuat kita menjalani kehidupan yang serba cepat, serba praktis dan instan. Dan terkadang kita tidak punya waktu untuk berhenti sejenak untuk sekedar mengosongkan pikiran. Seperti halnya ketika sebuah rumah itu mempunyai banyak barang, terkadang rumah itu menjadi tampak berantakan. Begitu pula otak kita. Jika otak kita ini mempunyai storage dan bisa dibuat folder-folder nih, folder penyimpanan, mungkin kebanyakan folder itu isinya adalah junk. Aku menyadari bahwa sejak menghilangkan digital clutter ini, terutama Instagram, Facebook, dan Twitter, ternyata hidupku itu lebih menyenangkan tanpa membandingkan kehidupan orang lain yang diposting di Instagram atau sosial media yang lainnya. Dan karena aku berhasil menghilangkan clutter yang membuat pikiranku ini acak-adut gitu kan, akhirnya aku bisa menemukan apa yang sebetulnya aku inginkan dari dulu, apa yang sebetulnya aku sukai dari dulu, yaitu membaca buku dan menulis.
Mungkin itu kemampuan basic anak SD, membaca dan menulis. Tapi buatku sendiri, kemampuan dasar seperti itu justru bisa membuat aku menjadi lebih happy. Akhirnya aku mulai menulis blog lagi. Kegiatan yang memang dulu pernah aku lakukan sebelum hamil dan punya anak. Dan sekarang aku memang agak niat nih, bukan agak niat sih, aku memang niat bahwa inilah yang aku sukai, inilah yang memang menjadi tujuan aku, yaitu berkarya melalui tulisan. Kemudian aku juga mulai mencari cara bagaimana supaya aku bisa berkarya untuk memberikan impact yang positif terhadap komunitas. Salah satunya adalah dengan membuat channel ini. Meskipun YouTube adalah salah satu platform sosial media, tetapi menurutku aku mendapatkan banyak manfaat dan impact yang positif dari platform ini. Dan ternyata memang selama perjalanan aku membangun channel ini itu susah banget, terutama ketika bagian membuat konten. Dan dengan channel ini pula aku ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman bagaimana hidup yang sederhana itu bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Benefit yang kedua, lebih bahagia dan lebih sehat. Pada masanya Instagram pernah menjadi pelarian ketika aku itu overload dengan pekerjaan di kantor dan juga merasa kewalahan dan capek ketika harus mengurus rumah tangga sekaligus. Jadi terkadang karena aku merasa capek dan kewalahan ini, aku justru bukannya menyelesaikan pekerjaan satu demi satu, melainkan duduk di sofa, melorot, dan buka handphone, kemudian mindless scrolling Instagram. Sehingga pekerjaanku bukannya selesai, tetapi justru makin tertunda dan makin menumpuk. Dan aku menjadi merasa lebih bahagia karena aku menemukan tempat curhat yang sosoknya itu memang seharusnya dari dulu aku temui. Bagaimana bisa memiliki nama yang sama dengan ibu satu ini, tetapi aku tuh nggak pernah pergi ke dia, aku nggak pernah curhat ke dia tentang parenting, tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, tentang bagaimana supaya aku bisa menjadi ibu yang bahagia untuk Lukas. Ketika pikiran kita lebih jernih dan hati kita menjadi lebih lapang, maka badan kita pun akan menjadi lebih sehat. Karena aku percaya bahwa sakit itu asalnya dari pikiran. Karena terkadang pikiran yang macam-macam itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Meskipun sehat itu relatif bagi setiap orang, namun kalau dari aku sendiri, ketika aku bisa slowing down dengan dunia yang serba cepat ini, maka aku jadi bisa secara sadar mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Daripada aku duduk melorot di sofa, mindless scrolling Instagram atau Facebook atau ngeliatin foto-foto orang yang sedang piknik ke tempat-tempat hits, mendingan aku langsung nyalain YouTube dan cari video olahraga atau video workout, kemudian aku mulai mengikuti si video itu. Lalu bagaimana caranya aku untuk bisa tetap update dengan kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar dan juga di Indonesia? Aku masih tetap baca berita dari portal berita, dari website, atau terkadang aku juga nonton berita di TV. Teman-teman, apa yang aku sampaikan ini adalah murni dari pandangan aku sendiri ketika aku setahun ini tidak mengkonsumsi yang namanya Instagram. Tapi jelas video kali ini nggak aku tujukan untuk teman-teman yang memang berprofesi sebagai social media expert atau profesinya sebagai digital marketing expert ya. Karena jelas sosial media menjadi makanan teman-teman sehari-hari. Tapi untuk teman-teman yang memang sedang berusaha untuk melakukan puasa sosial media, mungkin bisa sharing dan juga komen di bawah ya. Karena aku ingin tahu setiap orang tuh pasti punya pengalaman atau pelajaran berharga apa saja yang kira-kira sudah didapatkan oleh teman-teman. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk komen, share, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.